Halo semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai block dan inline elemen. Nah, di HTML itu ada dua kategori elemen. Ada block elemen dan juga ada inline elemen. Nah, bedanya apa antara block elemen dan inline elemen? Perbedaannya adalah kalau block elemen, dia itu selalu menempati new line atau baris baru. Jadi, kalau kita bikin block elemen, itu dia pasti menempatin baris berikutnya. Sedangkan kalau inline element itu tidak menempati baris berikutnya. Artinya dia akan menempati posisi di mana terakhir ditempatkan gitu. Nah, kemudian block element itu dia akan mengambil space full width. Sedangkan kalau inline element itu dia mengambil space-nya atau luasnya itu sesuai dengan isi dari kontennya. Terus untuk block element, dia itu untuk width dan height-nya itu bisa diatur, sedangkan kalau inline element itu nggak bisa diatur. Jadi meskipun kita mengatur width-nya berapa pixel atau height-nya berapa pixel, nah itu dia tidak akan memberikan efek kepada inline element. Nah, contohnya apa block element dan inline element itu? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh dari block element ya. Jadi kalau kita menggunakan tag-tag HTML berikut yang saya tulis di sini itu, artinya itu adalah blok elemen. Contohnya ada tag address atau tag div, terus footer, main, section, dan lain-lain. Termasuk heading ya, H1 sampai H6. Terus ada juga HR, P, paragraf, LI, dan seterusnya. Terus untuk inline element, ini sudah saya tulis di sini. Contohnya ada tag A atau link ya. Terus ada BR, ada I untuk italic, terus ada IMG, ada juga contohnya di sini select, text area, strong, bold gitu-gitu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung aja masuk ke kode ya. Jadi nanti teman-teman bisa paham apa itu block element dan inline element. Oke, di sini saya udah buka kode editor dan di sini ada browser. Di sini saya akan bikin satu file HTML. Di sini saya namakan block.html, misalkan seperti itu. Kemudian di sini saya akan bikin kode HTML-nya. Nah, seperti ini. Ini browsernya saya kecilkan aja. Oke, terus di sini saya juga akan bikin satu file CSS ya, style.css. Kemudian halaman HTML ini akan saya hubungkan kepada style CSS ini. Caranya saya bikin seperti ini, link rel style sheet, kemudian dihubungkan ke style.css. Ini saya kasih judul block element, misalkan seperti ini. Atau ini sekalian deh, block inline ya. Jadi ini saya ganti juga aja, block inline. Oke, sekarang kita akan coba beberapa tag HTML yang merupakan block element dan inline element. Contohnya di sini kalau pakai block element, saya contohnya ambil div aja ya. Di sini saya akan bikin div. Kemudian di dalamnya saya akan tulis hello CSS misalkan. Kemudian di sini saya juga akan bikin div lagi yang kedua. Misalkan saya kasih teks, saya suka belajar CSS. Ini sangat menarik misalkan. Terus yang bagian CSS-nya ini saya pengen tulisannya bold atau huruf tebal ya. Jadi saya pakai strong, misalkan seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan running menggunakan live server ya. Nah, di sini udah muncul ya tulisannya hello CSS dan saya suka belajar CSS. Ini sangat menarik. Oke, sekarang saya akan coba inspect, klik kanan inspect element. Kemudian di sini kita bisa lihat di bagian body itu ada div hello CSS dan div yang bawahnya ya, yang ada saya suka belajar CSS. Kita perhatikan dulu yang bagian di sini. Kalau kita hover ke sini, nah kelihatan ya, di sini ada biru-birunya tadi. Itu dia ngambilnya
space-nya atau width-nya itu full dari kiri ke kanan ya. Kita lihat di sini, nah dia ngambil full space-nya, width-nya. Jadi kalau kita perhatikan lagi aturannya tadi, blok elemen itu selalu mengambil space-nya sebanyak dari kiri ke kanan, full width. Sedangkan kalau inline element itu mengambil space-nya atau mengambil luasnya, lebarnya itu sesuai dengan isi kontennya. Jadi contohnya yang di sini inline elemennya saya pakai strong ini ya. Kalau untuk bloknya saya pakai yang div. Jadi div yang ini itu full width, yang ini juga full width juga. Sekarang saya buka yang bagian di sini. Nah, saya hover bagian strong yang CSS ini. Kita perhatikan di sini luasnya hanya segini doang. Lebarnya hanya segitu doang. Nah, makanya di sini disebutin selalu mengambil space-nya itu sesuai dengan isi konten. Dan dia tidak menempati new line. Kalau di sini div-nya itu menempati baris baru ya. Setelah div ini, itu menempati baris baru. Ini adalah ciri khas dari blok elemen. Sedangkan kalau inline element seperti strong ini, dia menempati tempatnya sesuai dengan kita menaruhnya. Jadi kita menaruh di sini, ya dia akan tetap berada di sini gitu. Kalau yang blok elemen, dia akan menempati baris berikutnya. Itu perbedaannya ya. Untuk width dan height-nya, blok elemen itu dapat diatur, sedangkan yang inline itu tidak dapat diatur. Di sini kita akan coba memberikan style ya. Untuk div-nya, saya akan kasih lebarnya. Pertama, saya kasih background dulu biar kelihatan ya. Di sini saya kasih aqua aja. Nah, jadinya seperti ini. Terus di sini saya akan kasih width-nya. Misalkan 50%. Nah, jadinya seperti ini. 50%. Terus kalau misalkan kita taruh di sini style untuk strong-nya, kita kasih background color misalkan red. Nah, dia menempati lebar segini ya. Sekarang kita coba nih kasih width-nya. Misalkan saya taruh 400 pixel misalkan. Nah, dia tidak akan terdampak apa-apa, tidak akan mendapatkan efek apa-apa. Meskipun di sini ada width 400, tapi karena ini merupakan inline element, maka dia tetap lebarnya segini aja, meskipun kita udah mengatur width-nya. Nah, kalau ini dia bisa mempengaruhi width-nya karena div merupakan blok elemen. Oke, sekarang kita coba atur untuk height-nya. Misalkan di sini saya taruh 400 pixel. Saya kasih border aja ya, biar lebih jelas. Nanti untuk border saya akan jelaskan lebih lanjut di materi berikutnya. Oke, ini jadi yang Hello CSS itu bagiannya segini ya. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan height-nya. 400 terlalu besar ya, kita coba 100 mungkin. Nah, segini ya. Oke, ini berarti tingginya 100, ini 100 juga. Terus kalau untuk yang bagian strong ini, sekarang saya akan kasih height-nya juga. Misalkan di sini saya kasih 200 pixel. Nah, di sini dia tidak akan mempengaruhi apa-apa ya, meskipun kita udah set height-nya. Jadi itulah perbedaan antara block elemen dan inline elemen ya. Oke, terus yang ketiga, ada jenis lagi namanya inline block. Nah, inline block ini sedikit unik. Dia itu gabungan antara sifat-sifat block elemen dan juga inline elemen. Nah, kita perhatian lagi. Kalau inline block, sifatnya itu dia nggak menempati baris baru. Jadi dia seperti inline elemen. Terus dia punya sifat lagi mengambil space sesuai width-nya. Jadi seperti inline elemen juga. Jadi mengambilnya cuman secukupnya aja sesuai dengan kontennya. Dan dia menempati sesuai dengan tempatnya. Terus kemudian yang berbeda adalah width dan height-nya itu dapat diatur. Jadi ini dia mengambil sifat dari blok elemen. Nah, gimana cara bikin inline block ini? Kita bisa membuatnya melalui CSS rule ya. Sekarang kita akan bikin satu paragraf yang baru misalkan. Di sini saya akan coba saya belajar di mentor coding misalkan. Nah, untuk P ini kan dia sifatnya blok elemen ya. Kita lihat lagi di sini.
Nah, ini P. P ini dia sifatnya block element. Jadi di sini P dia akan mengambil full width-nya ya. Terus di sini saya akan coba tambahkan a href. Kita bikin link ya. Kemudian di sini misalkan https mentorcoding.com. Oke, kemudian di sini kita tambahkan seperti ini. Oke, sekarang ada teksnya saya belajar di mentor coding. Nah, tag A ini atau link ini itu dia sifatnya sebagai inline element. Kita coba cek di sini. Kalau P-nya dia mengambil full width. Kalau A ini, tag A ini, anchor, itu dia mengambilnya sesuai dengan luas dari kontennya gitu. Jadi sesuai kontennya seberapa. Nah, sekarang saya akan ubah yang inline element ini menjadi inline block. Jadi di sini saya akan coba ganti bagian A di sini saya akan kasih background color dulu ya. Ini saya kasih orange misalkan. Nah, seperti ini. Terus kita coba ganti display inline block. Nah, karena dia sekarang sifatnya udah inline block, kita bisa mengubah atau mengatur width dan height-nya. Misalkan width-nya saya pengen tambahkan atau pengen atur menjadi 300 pixel. Nah, kelihatan ya, bisa seperti ini. Kalau ini kita nggak pakai ini, nah dia nggak bisa memberikan efek kepada elemen ini. Kalau kita pakai inline block, dia bisa diatur. Nah, height-nya pun bisa diatur juga. Misalkan saya pengen 200 pixel. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba, bisa nggak sih kalau misalkan blok elemen itu diubah menjadi inline, dan juga sebaliknya, inline elemen diubah menjadi blok elemen. Nah, kita bisa mengaturnya melalui aturan CSS, yaitu display ya. Yang ini tadi menggunakan div, artinya secara default dia displaynya adalah display block. Nah, di sini kalau saya ganti displaynya menjadi inline. Nah, di sini berubah ya. Kalau inline dia akan mengambil width-nya itu sesuai dengan kontennya. Jadi ini kontennya cuma segini, berarti width-nya segini. Kalau kontennya segini, sampai di sini berarti dia ngambilnya juga segini. Nah, ini dia sifatnya menjadi inline element. Terus kemudian yang bagian CSS ini kan sebenarnya dia pakai strong tadi ya. Nah, itu tadi saya atur width-nya dan height-nya nggak bisa, karena dia secara default merupakan inline element. Sekarang kalau misalkan saya ganti menjadi block element, kita lihat. Nah, kalau block element dia selalu menempati baris baru. Jadi tadinya di sini, kita lihat ya, di sini tadi tempatnya di sini, tapi karena dia sekarang menjadi block element, maka dia selalu menempati baris berikutnya di baris baru CSS. Kemudian untuk width dan height-nya sekarang dia bisa memberikan efek ke sini, ke elemen ini. Jadi seperti itu ya, block elemen, dan inline block. Terus bisa juga diatur menggunakan aturan atau properti CSS display.